Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Arianti. Teman-teman, sekian lama kita tidak bersua. Maaf ya, kadang memang aktivitas tertentu itu membuat ya gitu dah. Nah, kali ini teman-teman kita akan membicarakan mungkin sering sih terjadi. Apa itu? Pernah nggak kalian merasakan sakit perut? Sakit perut banget, terutama sakitnya itu di kanan bawah. Hati-hati teman-teman, karena kalau kalian ada sakit perut yang gejalanya sebagai berikut, nanti kita sebut. Nah, itu bisa jadi merupakan sakit usus buntu. Nah, sakit ini merupakan penyakit yang sangat kegawat daruratan. Kalau tidak diatasi dengan segera dan seksama, itu bisa mengancam nyawa. Nah, seperti apa sih? Apa itu penyakit usus buntu? Gejalanya bagaimana? Bagaimana penanganannya? Penasaran? Yuk ikuti. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe. Penyakit usus buntu atau dikenal juga dengan nama appendicitis dalam ilmu kedokteran adalah peradangan pada usus buntu kita yang dia itu berupa kantong seperti umbai cacing yang merupakan bagian dari usus besar kita. Posisinya, lokasinya itu di perut kanan bawah. Biasanya sih setiap orang beresiko tetap bisa kena usus buntu ini. Tapi dari angka kejadian lebih sering terjadi pada usia 10 sampai 30 tahun. Kok bisa sih kita kena usus buntu? Apa penyebabnya? Nah teman-teman, jadi mungkin kalian bisa lihat di gambar kayak mana bentuk usus buntu itu tadi. Dia itu terjadi peradangan karena ada penyumbatan pada umbai cacing itu, pada usus buntunya. Tersumbat apa aja? Bisa karena BAB yang keras. Jadi kotorannya itu keras yang kita sebut dengan fekalit, itu bisa masuk ke sana, menyumbat di sana. Atau cacing bisa masuk ke situ juga loh teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ngeliat video kami yang satu lagi khusus tentang cacing seperti pada askariasis atau cacing tambang. Itu dia bisa jalan-jalan ke seluruh tubuh. Salah satunya dia bisa nyampe di usus buntu. Kalau rame dia di sana bisa menyumbatlah usus buntu tadi. Karena menyumbat bisa dengan karena hal-hal yang lain juga, cuma paling sering itu karena BAB keras, cacing, bisa juga kalau ada tumor di sekitarnya, jadi kan menekan jadi kesumbat kan, tersumbat, tersumbat salurannya. Nah saat tersumbat itu kan di kotoran kita ini banyak bakteri. Udahlah dia tersumbat, stay di sana. Bakteri yang tadi ada di situ menyebabkan infeksi lah di usus buntunya, terjadi peradangan. Kalau penanganannya tidak segera, dia akan bisa membentuk jadi abses juga, jadi nanah. Atau dia bisa juga karena terlalu membengkak, bisa jadi pecah, perforasi. Pecah itu usus buntunya. Bakteri tadi yang bersama misalnya karena fekalit ya, yang kotoran pup-pup semua, itu keluarlah semua di seluruh perut kita. Jadi infeksinya bisa mengenai semua perut. Itu lebih wow lagi. Nah, gimana sih gejalanya? Biar kita bisa hati-hati nih, aku kena usus buntu nggak sih? Kok ada gejala ini? Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman, apa aja gejalanya. Yang pertama, kalian akan merasakan nyeri perut yang mendadak di perut kanan bawah. Jadi nyeri banget di sana. Yang kedua,
Nyeri perutnya itu sebelum di kanan bawah, kadang ada beberapa kasus dia akan merasakan nyeri dulu di sekitar pusatnya. Nanti sesudah itu baru dia akan berpindah ke perut kanan bawah dan menetap di sana. Oke, sudah 2 ya. Yang ketiga, ada keluhan mual, ada keluhan muntah. Karena usus buntu ini kan masih bagian dari saluran cerna. Jadi kalau ada gangguan di dia tentu proses pencernaan kita akan bermasalah. Jadinya ada mual, muntah. Yang keempat, hilang nafsu makan. Ya iyalah sakit kayak gitu. Ya iya, ini juga salah satu gejalanya, jadi nggak nafsu makan kita. Yang kelima, demam. Karena tadi kan ada infeksi bakteri. Terjadilah inflamasi jadi demam. Yang keenam, kita juga akan mengalami gejala konstipasi atau diare. Nah, bagaimana diagnosisnya? Tentunya nanti dokter akan menganamnesis ya. Jadi tanya-tanya, disebutkan ada nggak gejala-gejala yang tadi. Sebenarnya dalam anamnesis sendiri, dalam kedokteran itu kita kenal dengan namanya Alvarado score. Jadi ada skor tertentu yang kalau diperoleh oleh si pasien itu tegaklah dia ngarah ke usus buntu. Nah, salah satunya tadi yang gejala-gejala tadi, sama kalau dari pemeriksaan fisik ada namanya titik McBurney. Jadi kan dia nyerinya di perut kanan bawah. Nah, dokter nanti akan menekan tek, dan itu akan rasanya nyeri banget. Pas dilepas juga nyeri banget, berarti itu positif. Ada yang lepas itu teknik lain, Rossing sign dan lain-lain, banyak pemeriksaannya. Nah, kalau pemeriksaan penunjang juga kadang diperlukan. Seringnya nih yang dilihat yang masuk dalam Alvarado score itu nanti kalian memeriksa laboratorium pemeriksaan darah. Karena nanti dilihat adanya peningkatan sel darah putih atau leukositosis, tanda infeksi tadi. Dan juga hitung jenis leukosit itu dia lebih ke kiri. Oke, ini lebih ngertinya yang bagian medis ya. Mungkin kita cukup tahu saja. Dan boleh juga dilakukan pemeriksaan seperti pencitraan, mau USG, CT scan, X-ray, itu tergantung dari dokternya. Terkadang kalau dari Alvarado score-nya sudah tegak, itu sudah bisa dilakukan penata laksanaan. Komplikasi. Apa sih bahayanya kalau dibiarkan aja nih kita ya udah deh usus buntu ntar hilang juga gitu? Enggak teman-teman. Yang pertama komplikasinya kita bisa menyebabkan appendix itu pecah. Mungkin tadi saya sudah menyinggung ya sedikit. Kalau dia terlalu infeksius, maksudnya peradangan banget, dia membengkak, pecah, kenalah semuanya ini. Semua perut kita itu jadi infeksi. Kenapa ini lebih beresiko lagi? Ini bisa mengancam nyawa dan juga kalau misal dalam tindakan operasi itu lebih penyembuhannya lebih lama. Karena kalau misalnya kalian operasi biasa, kalau appendicitisnya biasa, itu cuma sedikit aja di kanan. Tapi kalau udah pecah kena seluruh perut, itu dibukanya di sini lebih besar dan selain diangkat si appendixnya juga dicuci semua perut kalian di sana karena semuanya sudah kotor terinfeksi, dicuci, dikeluarkan, dicuci, dimasukkan lagi. Kebayang. Nah, komplikasi yang kedua. Kalau misalnya ternyata kalian ada usus buntu nih, tapi nggak kalian obati, dibiarkan aja, bisa terjadi usus buntunya itu menjadi kronis. Nah, kalau kronis di sini, dia bisa membentuk abses seperti kantung nanah, jadi bisa kalau diraba kayak ada benjolan gitu. Mungkin untuk lebih pastinya ini dari pencitraan ya, USG atau misalnya CT scan, MRI untuk memastikan. Tentunya pengobatannya juga akan lebih lama daripada appendicitis yang biasa. Nah, bagaimana pengobatannya? Mungkin tadi saya sudah menyinggung juga. Pengobatannya tentu saja dengan operasi, karena ini merupakan penyakit yang kegawat daruratan, harus segera ditangani. Kalau kalian ada merasakan gejala seperti tadi, langsung ke IGD rumah sakit, terutama yang ada dokter bedahnya. Karena kalau tegak kalian appendicitis, kalian akan langsung masuk
ke ruang operasi untuk dioperasi. Obat-obat yang lain tentu antibiotik, obat nyeri itu nanti disesuaikan dari dokter spesialis bedahnya. Oke teman-teman, mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami tentang usus buntu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Semisal nih masih ada yang bingung, kritik, saran, atau mau request kita bahas tentang apa, silakan tulis di bawah ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.